Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanyalah seorang menantu yang haus kasih sayang. Dan dia, seorang pria tua yang seharusnya menjadi pelindung keluarga. Namun kesepian menyatukan mereka dalam hubungan terlarang yang tak pernah direncanakan. Di balik kehangatan rumah tangga yang tampak sempurna, ada rahasia gelap yang disembunyikan begitu dalam. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan ketika bayi itu lahir, segalanya berubah. Bukan hanya cinta yang diuji, tapi juga hati nurani. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Renata menatap layar ponselnya sambil menggigit bibir. Pesan dari suaminya. Aldi, baru saja masuk sayang, aku masuk shift malam lagi. Jangan tidur larut ya. Hati Renata mencelos, bukan karena khawatir, tapi karena kalimat itu terasa terlalu formal. Seperti pesan dari teman sekantor, bukan dari suami. Sudah berbulan-bulan hubungan mereka hambar. Aldi terlalu fokus pada pekerjaannya. Dan ketika tidak kerja, ia malah lebih sering nongkrong dengan teman-temannya. Padahal Renata hanya ingin sedikit perhatian, pelukan hangat, atau sekadar duduk berdua tanpa kata. Tapi semua itu sudah jarang terjadi. Ponsel Renata kembali bergetar. Kali ini pesannya dari seseorang yang seharusnya tak menghubunginya malam-malam seperti ini. Jam 9 di tempat biasa ya. Nama pengirimnya membuat dada Renata berdebar kencang. Hendarto, ayah mertuanya. Pria yang selama ini menjadi bahunya untuk bersandar, di saat Aldi terlalu sibuk untuk mendengarkan. Mereka sudah beberapa kali bertemu diam-diam. Awalnya hanya obrolan ringan, curhat, makan malam cepat, tapi lama-lama berujung pada sesuatu yang lebih dalam dan terlarang. Ada magnet kuat yang menarik mereka satu sama lain. Magnet dari kesepian dan kelalaian. Renata duduk lama di depan cermin. Ia mengenakan gaun sederhana, tanpa riasan berlebihan. Namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan konflik di dalam dirinya. Ini salah, ini harusnya tak boleh, bisiknya dengan lirih. Tapi saat mengingat bagaimana Hendarto selalu hadir di saat ia rapuh, mengusap punggungnya saat ia menangis karena sikap cuek Aldi, rasanya hati Renata tak kuasa menolak. Hendarto memang jauh lebih tua. Tapi justru disitulah daya tariknya. Matang, tenang, penuh perhatian. Dan jujur saja, tubuhnya masih terlihat gagah untuk ukuran pria seusianya. Mobil sedan hitam milik Hendarto sudah menunggu di pinggir jalan dekat taman kota. Lampu dalam menyala redup. Renata membuka pintu dan masuk tanpa suara. Tak ada sapaan. Hanya tatapan panjang yang tak membutuhkan penjelasan. Dalam keheningan itu, ada percakapan diam-diam yang lebih jujur dari ribuan kata. Mereka sudah tahu kemana arah malam itu. Tidak perlu basa-basi. Mobil melaju pelan meninggalkan tempat itu, membawa dua orang dewasa yang tenggelam dalam kebodohan penuh kesadaran. Hotel kecil di pinggir kota menjadi tempat aman mereka. Petugas resepsionis bahkan sudah mengenali mereka sebagai pasangan langganan. Tak banyak tanya, hanya memberikan kunci dan senyum mengerti. Di dalam kamar mereka melepaskan segalanya, bukan hanya pakaian, tapi juga beban emosi yang mereka pendam. Di atas ranjang itu, mereka tidak lagi memikirkan moral, keluarga, atau dosa. Yang ada hanya pelarian, gairah, dan kenyamanan sesaat yang terasa seperti rumah bagi jiwa yang kesepian. Setelahnya, Hendarto menggenggam tangan Renata dan berkata lirih, "Kamu nggak sendiri. Kalau kamu butuh apapun, aku ada." Renata memejamkan mata di dalam pelukan Hendarto. Ada rasa tenang sekaligus hampa yang membingungkan. Ia tahu semua ini tak seharusnya terjadi. Tapi di sisi lain, ia merasa utuh. Merasa menjadi wanita yang dicintai dan dipedulikan. Sesuatu yang telah lama hilang dalam pernikahannya. Setelah bercinta, mereka hanya berbaring diam, tanpa kata. Sesekali Hendarto mencium keningnya, memberi isyarat bahwa ia bukan sekadar pelarian. "Kamu layak bahagia, Nak. Harusnya Aldi bisa mengerti kamu," katanya dengan pelan.
Kalimat itu menancap dalam di hati Renata. Ia menangis dalam diam. Keesokan harinya, sebelum Aldi pulang kerja, Renata sudah berada di rumah. Ia memasak sarapan, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Namun hatinya seperti diiris setiap kali mendengar suara kunci berputar di pintu. Aldi masuk meletakkan tasnya dan langsung menuju kamar. Tanpa ciuman, tanpa pelukan, mungkin ia terlalu lelah. Aku tidur dulu. Ya, hari ini capek banget. Kerjaan menumpuk. Renata hanya mengangguk. Lalu duduk di meja makan sendirian. Piring-piring yang ia siapkan tetap utuh, tak disentuh. Dan saat itulah, pikirannya kembali melayang pada Hendarto. Satu-satunya orang yang menemaninya di saat Aldi selalu menghilang. Perhatian Hendarto tak berhenti di malam itu. Ia kerap mengirim pesan menanyakan kabar, menawarkan bantuan jika Renata butuh apapun. Bahkan saat Renata sakit dan Aldi sedang lembur, Hendarto yang datang membelikan obat, mengompres keningnya, dan menyuapinya makan. Tak ada pelukan, tak ada kecupan malam itu. Tapi kehadiran Hendarto terasa lebih nyata dari siapapun. Ia tahu semua titik rapuh dalam diri Renata. Dan Renata perlahan merasa semakin sulit melepaskan. Siklus itu berulang setiap minggu. Saat Aldi mendapat shift malam, Renata dan Hendarto punya waktu mereka. Tak selalu berakhir di hotel. Kadang hanya duduk di dalam mobil, berbagi cerita, atau berpegangan tangan. Tapi setiap sentuhan kecil pun terasa begitu berarti. Hendarto bahkan berani bilang bahwa ia lebih mencintai Renata daripada siapapun yang pernah ada di hidupnya. Renata tak menjawab, tapi tatapannya cukup membuat Hendarto tahu jawabannya. Namun waktu berjalan, dan tidak ada kebohongan yang bisa tersembunyi selamanya. Aldi mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Renata berubah. Ia lebih sering melamun, tak lagi menunjukkan antusiasme seperti dulu, dan sikapnya terasa dingin. Suatu malam, saat Renata sedang menyisir rambut di depan cermin, Aldi mendekot. Ia menatap istrinya lama, lalu bertanya pelan, "Kamu masih sayang sama aku?" Pertanyaan itu menusuk. Renata tampak tercekat, tak tahu harus menjawab jujur atau berpura-pura. Tapi sorot mata Aldi menunjukkan bahwa ia sudah lama menahan rasa curiga. Renata menatap wajah Aldi melalui pantulan cermin. Pertanyaan itu sederhana, tapi begitu dalam. Ia ingin berbohong, ingin menjawab masih tanpa berpikir. Tapi suara hatinya terlalu jujur untuk dibungkam. Ia meletakkan sisir perlahan, menoleh, dan menatap suaminya dengan mata berkaca. "Aku capek, Aldi," ucapnya dengan pelan. Capek merasa seperti bukan istri, capek minta perhatian, capek harus bersaing dengan teman-temanmu, kamu selalu mentingin teman kamu. Aldi pun terdiam. Ia tampak terkejut, tapi tidak membantah. "Kamu selalu bilang sibuk, lelah, atau ada urusan. Tapi kapan terakhir kali kamu peluk aku karena kamu mau, bukan karena aku merengek?" Lanjut ucap Renata. Suaranya mulai bergetar. Aldi terduduk di tepi ranjang. Ia hanya menunduk, seolah mengumpulkan kekuatan untuk menerima semua kenyataan yang selama ini ia abaikan. "Aku nggak tahu kamu sesakit itu, nah. Aku pikir kamu bisa mengerti kalau aku sibuk cari uang, kerja keras untuk kita. Tapi ternyata aku lupa jadi suami yang baik." Suasana kamar mendadak sunyi. Aldi menggenggam tangan Renata. Matanya berkaca-kaca. "Berikan aku kesempatan. Aku janji akan berubah." Renata menatapnya lama. Di balik rasa kecewa dan luka, masih ada bagian kecil dalam hatinya yang ingin percaya. Hari-hari berikutnya, Aldi mulai menunjukkan perubahan. Ia pulang tepat waktu, membatalkan nongkrong dengan teman-temannya, dan bahkan mulai memasak makan malam bersama Renata. Sentuhan kecil seperti mengusap rambutnya saat menonton TV, atau mencium kening sebelum tidur, perlahan menghangatkan kembali perasaan Renata. Ia mulai tersenyum lagi, mulai menanti kepulangan suaminya. Ada rasa bahagia yang sempat hilang kini kembali, meski belum sepenuhnya hilang luka di hatinya. Tapi perbaikan kecil itu cukup membuatnya berpikir bahwa mungkin masih ada harapan. Namun perubahan Aldi membawa konsekuensi yang tak bisa dihindari. Renata tahu, jika ingin menyelamatkan pernikahannya,
Ia harus melepaskan masa lalunya. Melepaskan Hendarto. Sore itu, saat Aldi pergi sebentar membeli makanan, Renata mengirim pesan kepada Hendarto. Kita harus bicara. Terakhir kali, mereka bertemu di tempat biasa. Di dalam mobil Hendarto, sudah bisa menebak arah pembicaraan. Aldi mulai berubah. Dan aku ingin mencoba lagi. Untuk rumah tangga ini, untuk diriku, Hendarto pun menunduk. Terdiam lama. Lalu ia mengangguk perlahan. Aku bisa mengerti, nah, jawab Hendarto dengan suara berat. Aku nggak akan ganggu lagi. Kamu harus bahagia. Itu yang paling penting. Renata menggenggam tangan pria yang pernah mengisi kehampaan hatinya. Tak ada ciuman perpisahan, tak ada pelukan. Hanya satu kalimat yang keluar dari Hendarto sebelum ia menyalakan mobil. Kalau suatu hari kamu kesepian lagi, kamu tahu kemana harus kembali. Renata tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menyeka air matanya, lalu keluar dari mobil dan berjalan pulang. Di dadanya ada rasa lega, sekaligus luka yang belum tentu akan sembuh. Renata pulang dengan langkah berat. Di satu sisi ia lega telah menyudahi hubungan terlarangnya dengan Hendarto, namun di sisi lain, ada kehampaan yang menggantung di dada. Saat masuk rumah, Aldi sedang menata meja makan. Tadi kamu kemana? Tanyanya sambil tersenyum. Ke minimarket, beli tisu. Tisu di rumah sudah habis, jawab Renata cepat. Mencoba terdengar tenang. Aldi tak curiga justru menarik kursi untuknya. Makan yuk, aku masak tumis favorit kamu. Renata duduk dan menatap wajah suaminya, yang sekarang terlihat lebih lembut, lebih hangat. Ia mencoba menumbuhkan cinta itu kembali. Meski luka lama, belum benar-benar hilang. Waktu terus berjalan. Dan perubahan Aldi konsisten. Ia menjadi sosok suami yang hampir sempurna. Ia mulai menyentuh Renata dengan cinta. Bukan sekadar kewajiban. Mereka mulai tertawa lagi, nonton film bersama, bahkan sempat liburan singkat keluar kota. Di dalam hatinya, Renata mulai merasa benar-benar dihargai. Hendarto tak lagi menghubunginya. Tidak ada pesan, tidak ada pertemuan. Seolah semua telah terkubur rapi. Tapi, seperti hantu yang tak terlihat, bayangan masa lalu itu masih sesekali menghantui malam Renata. Suatu malam saat Aldi sudah tidur, Renata termenung di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa pikirannya kembali pada malam-malam yang ia lewati bersama Hendarto. Ia tak menyesal pernah merasa dicintai, tapi ia menyesal mengizinkan dirinya tenggelam sejauh itu. Ia menyadari hubungan mereka bukan karena cinta, tapi karena luka yang tak tertangani. Ia menarik napas panjang dan menatap langit. Tolong jangan muncul lagi. Kalimat yang ditujukan pada dirinya sendiri dan pada seseorang yang tak akan ia hubungi lagi. Beberapa minggu kemudian, tubuh Renata mulai menunjukkan perubahan. Ia mudah lelah, sering mual, dan moodnya tak stabil. Aldi mulai khawatir. Kamu kenapa, Nah? Aku antar untuk berobat ya. Renata pun menggeleng. Tapi keraguan muncul di benaknya. Ia membeli tes pack dan diam-diam mencobanya. 2 garis merah muncul. Positif, ia hamil. Aldi saat diberi kabar, memeluk Renata dengan wajah berbinar. Akhirnya, ini kabar paling bahagia yang pernah aku dapat. Terima kasih Tuhan. Namun di balik pelukan itu, hati Renata membeku. Ia mulai menghitung hari. Dan di sanalah, ketakutan itu muncul. Renata mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa anak itu adalah anak Aldi. Toh mereka juga sempat bercinta, cukup sering akhir-akhir ini. Tapi bayangan Hendarto datang seperti mimpi buruk. Bagaimana jika ini anak Hendarto? Kemungkinan itu kecil, tapi tidak nol. Keraguan itu tumbuh seperti racun. Ia mulai tak bisa tidur, tak bisa makan dengan tenang. Di satu titik, ia mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Melakukan tes DNA secara diam-diam, setelah bayi itu lahir nanti. Hanya untuk memastikan, hanya untuk menenangkan hatinya. Tapi di dalam lubuk hatinya, Renata tahu kebenaran tidak akan bisa dihindari selamanya. Hari demi hari pun berlalu. Kehamilan Renata berjalan dengan lancar. Aldi menjadi suami yang sangat perhatian.
Ia selalu mengantar Renata ke dokter, menyiapkan makanan bergizi, bahkan rajin membacakan buku-buku kehamilan setiap malam. Renata pun belajar menikmati masa-masa itu, membiarkan dirinya larut dalam kasih sayang Aldi yang dulu ia rindukan. Tapi jauh di dalam hatinya, bayang-bayang masa lalu masih belum pergi. Setiap gerakan bayi di dalam perutnya mengingatkannya pada satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab dengan yakin. Benarkah ini anak Aldi? Waktu berlalu cepat. Bayi laki-laki mereka lahir dengan selamat. Tangisnya memenuhi ruang bersalin. Dan Aldi menangis bahagia saat pertama kali menggendongnya. Namanya Arga, kata Aldi dengan mata berbinar. Artinya kekuatan. Karena dia hadir saat kita sedang membangun ulang semuanya. Renata mengangguk pelan, berusaha tersenyum. Tapi ketika ia sendiri bersama bayinya, rasa takut itu kembali menghantam. Matanya menatap wajah mungil itu. Dan entah mengapa, ia melihat kilas wajah Hendarto dalam sorot mata anak itu. Ia mencoba mengusir pikiran itu. Tapi nalurinya sebagai ibu terlalu tajam untuk diabaikan. Beberapa minggu kemudian, saat semua orang sibuk mengucapkan selamat dan memberikan hadiah, Renata diam-diam membawa setetes darah bayinya ke laboratorium. Ia ingin memastikan, bukan karena ia ingin membuka luka lama, tapi karena ia tak sanggup hidup dengan keraguan terus-menerus. Hasilnya akan keluar dalam 2 minggu. Selama menunggu, hidupnya seperti bom waktu. Aldi tak tahu apa-apa. Ia sibuk menyiapkan kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka. Setiap senyum Aldi, setiap pelukan, justru membuat Renata semakin remuk. Hari itu pun tiba. Amplop putih dari laboratorium ada di tangannya. Tangan Renata gemetar saat membukanya. Matanya menelusuri tulisan demi tulisan, dan dunianya runtuh dalam sekejap. Probabilitas hubungan ayah anak adalah 0%. Hanya 1 kalimat, tapi cukup untuk mengoyak seluruh fondasi kebahagiaannya. Anak itu bukan anak Aldi. Kebenaran yang selama ini ia takuti, kini menatapnya dengan telanjang. Renata menutup amplop itu dan menangis di lantai kamar. Tubuhnya gemetar. Mulutnya terkatup rapat agar tangisnya tak terdengar oleh Aldi di ruang tamu. Beberapa hari setelahnya, Hendarto datang menjenguk. Ia menggendong Arga dengan hati-hati, menatapnya lama tanpa kata. Tatapan mereka bertemu. Tak ada pembicaraan tentang hasil tes, tapi dari sorot mata Hendarto, Renata tahu. Ia pun sadar, seolah naluri seorang ayah mengenali darah dagingnya sendiri. Dia mirip kamu waktu kecil, ucap Hendarto akhirnya, suara lirih menahan getar. Renata hanya mengangguk pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Ia tahu mereka berdua sedang memikul rahasia yang sangat besar. Sebuah rahasia yang jika terungkap, akan menghancurkan semuanya. Hari-hari setelah itu, berjalan seperti mimpi buruk yang terus berulang. Setiap kali Renata melihat Aldi menggendong Arga dengan penuh kasih, hatinya terasa ditusuk berkali-kali. Aldi tak pernah sedikit pun curiga. Ia begitu bangga menjadi ayah. Bahkan, mulai menabung untuk masa depan Arga. Renata mencoba bersikap normal, tersenyum, tertawa, merawat bayi mereka seperti biasa. Tapi semua itu terasa seperti sandiwara besar yang ia sutradarai sendiri. Dalam diam, ia mulai dihantui pertanyaan. Sampai kapan aku bisa menyembunyikan ini? Ya Tuhan, maafkan aku. Suatu malam ketika Arga tertidur pulas di antara mereka, Aldi memeluk Renata dari belakang dan berbisik, "Aku nggak tahu, harus berterima kasih bagaimana ke kamu. Kamu telah membuatku jadi laki-laki yang utuh." Renata hanya terdiam, tangannya menggenggam erat selimut, menahan air mata yang mulai menggenang. Aldi pun melanjutkan kata-katanya. "Dulu aku sangat bodoh. Terlalu sibuk sendiri. Tapi sekarang aku sadar. Kamu dan Arga adalah segalanya untukku." Kata-kata itu menghantam seperti gelombang pasang. Renata merasa seperti monster. Ia ingin berteriak dan mengatakan semuanya, tapi tak sanggup. Beberapa hari kemudian, Renata memutuskan untuk menemui Hendarto di tempat yang dulu biasa mereka datangi. Duduk berdua dalam mobil yang kini terasa asing. "Aku nggak kuat ya," katanya dengan lirih.
Aku lihat Aldi tiap hari begitu tulus, tapi anak ini bukan miliknya. Aku telah mengkhianatinya. Hendarto hanya menunduk. Aku tahu, Nah. Tapi apa kamu yakin? Dia harus tahu. Kita akan menghancurkan hidupnya. Renata menatap Hendarto dengan mata nanar. Lalu kita harus bohong selamanya? Hendarto menghela napas panjang. Kita harus melindungi dia, melindungi Arga, dan menanggung ini berdua. Jangan sampai siapapun itu ada yang tahu. Ayah juga merasa sangat bersalah. Namun di waktu itu kan, karena keadaan Aldi yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri, dan kamu sebagai seorang wanita, seorang istri, merasa tak dimengerti. Memang kita sangat berdosa. Ayah juga hanya bisa menyesali semua itu. Semoga Tuhan memaafkan kita. Akhirnya mereka pun sepakat. Tidak akan ada yang tahu. Tidak, Aldi, tidak orang lain. Rahasia itu akan mereka kubur dalam-dalam. Hendarto berjanji tidak akan mencampuri hidup Renata dan Aldi lagi, dan akan menjaga jarak. Aku akan selalu ada tapi dari jauh. Jika kamu dan Aldi butuh bantuan, anggaplah aku sebagai ayah mertuamu. Renata hanya mengangguk. Mereka tak berpelukan, tak berjabat tangan, hanya duduk diam dalam hening. Sebelum akhirnya, Hendarto menyalakan mesin mobil dan pergi, meninggalkan Renata sendiri dengan beban yang tak akan pernah benar-benar hilang. Tahun-tahun pun berlalu. Arga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Aldi mencintainya sepenuh hati, tanpa pernah tahu siapa ayah biologisnya. Renata terus menyimpan luka itu dalam diam. Kadang saat malam tiba dan semuanya tidur, ia duduk di sisi ranjang sambil menatap langit-langit dan menangis pelan. Ia tahu hidupnya tak sempurna. Ia tahu ia telah mengkhianati. Tapi ia juga tahu satu hal yang tak bisa disangkal, bahwa penyesalan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, dan tak peduli seberapa bahagianya dunia luar melihatnya, di dalam dirinya akan selalu ada ruang kosong, yang hanya bisa diisi oleh rasa bersalah, yang takkan pernah pergi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.